Vokasi in Podcast. Kebetulan lagi dengan saya Tasya Galuh sebagai host pada episode kali ini. Dan kebetulan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kebetulan kita ada Kaprodi dari Desain Grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Pak Muhammad Arif NSSN MDS. Pak Arif, monggo silahkan Pak Arif. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, kesibukannya dosen-dosen desain grafis kali ini apa ya Pak? Oke, langsung kesibukan ya. Iya. Iya, kalau kebetulan sekarang kan kita lagi mau akreditasi ya. Dosen desain grafis sekarang memang fokusnya untuk mempersiapkan dokumen terkait akreditasi. Kemudian kita juga mempersiapkan perkuliahan karena tanggal 11 besok ya, 11-12 ini kita udah mulai perkuliahan semester genap. Wah, lagi sibuk-sibuk nih Pak. Iya jelas, kalau akreditasi pasti sibuk lah semuanya. Wah, jaga kesehatan nih Pak. Ya. Pak Arif sendiri kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Wah, ini Pak, kebetulan ntar lagi ini kan tahun ajaran baru dan tentu saja nanti kedepannya ini ada calon-calon mahasiswa desain grafis nih Pak. Sebelum saya mulai pertanyaan dari teman-teman ini ya Pak, kira-kira apa sih desain grafis itu Pak? Untuk menghindari mungkin teman-teman di sini ada yang jangan sampai salah jurusan ya. Kira-kira apa Pak desain grafis itu? Oke, kalau kita ngomongin desain grafis kan pasti ada hubungannya dengan desain ya. Desain visual gambar ya. Jadi mungkin ada mispersepsi di sini itu kalau orang mengira desain grafis adalah hubungannya dengan media cetak, media gambar saja itu salah. Kalau yang di kami, yang di Fakultas Vokasi. Jadi kalau desain grafis di kami itu lebih ke arah keilmuan DKV, desain komunikasi visual. Jadi banyak hal yang kita pelajari di prodi desain grafis bukan hanya ilmu tentang advertising, percetakan, dan gambar saja. Nanti ada banyak keilmuan-keilmuan yang mengacu pada keilmuan DKV juga di situ. Jadi tidak hanya sekedar ya media cetak dan sebagainya, tapi banyak sekali yang bisa kita pelajari di desain grafis. Kalau ada banyak yang bisa dipelajari nih Pak, berarti prospek kerjanya luas juga dong Pak. Ya kalau prospek kerja sih kita lihat sekarang ya, kita kerja banyak yang remote, kerja dari rumah. Ya kalau kita ngomongin industri perbankan aja ya, atau mungkin keuangan, kita kan harus datang ke kantor. Kemudian kita harus pembukuan juga nggak bisa kan di rumah ya, kecuali kalau di bidang desain itu ada excuse ya, kita bisa kerja dari rumah dan skalanya worldwide. Jadi kalau lapangan kerja yang jelas di bidang desain ini nggak kurang-kurang. Kita bisa kerja di kantor, di startup, dan itu bisa dilakukan secara remote atau luring. Kita datang ke kantor. Work from home ya Pak? Iya bisa. Kalau di desain grafis itu sangat possible. Prospeknya besar banget berarti ini Pak? Sangat luas karena saya juga pelaku industri ya. Selain menjadi dosen, saya di sini juga menjalankan usaha di bidang desain, dan teman-teman saya juga banyak ya yang berkecimpung di industri desain. Jadi saya tahu betul, paham betul bagaimana industri desain ini bekerja. Begitu. Wah, ini saya nih ada beberapa pertanyaan nih Pak Ari. Oke. Kebetulan nih tentang pekerjaan prospek kerja ini kan luas ya Pak ya. Menurut Bapak ini kira-kira bagaimana ya dengan AI? Bagaimana desain grafis ini, apalagi dari Fakultas Brawijaya ini, Fakultas Vokasi Brawijaya ini, kira-kira gimana nih Pak menurut Bapak tentang AI? Apa nih? Komentar soal AI maksudnya? Ya, dan apakah nanti prospek pekerjaannya bakal kurang karena AI ini Pak? Karena saya sendiri juga sebagai mahasiswa desain grafis ya, agak worried ya. Menurut Bapak bagaimana? Oke, ini pandangan saya. Kita tidak bisa memaksakan pandangan orang kan ya. Ini pandangan saya, sudut pandang saya. Sebenarnya AI itu bagus juga ya, karena itu adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi. Ya. Tapi kita harus bijak menggunakan AI. AI itu mau digunakan untuk apa nih sekarang? Misalkan kalau memang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, why not?
kenapa enggak gitu loh. Ya. Iya. Karena pada dasarnya kan kita udahlah sekarang kita ini bekerja untuk mencari uang kan, ya kan? Cari uang, cari profit dan lain-lain. Tujuan kita kerjakan itu kan. Iya. Tapi harus ada batasan-batasan di sana itu. Contohnya untuk penggunaan AI. Ya, kalau kita memang gunakan AI itu dengan bijak, ya dengan bijak dan kita tidak menyalahi aturan, enggak apa-apa. Tapi apakah AI ini bakal menggantikan profesi-profesi desain grafis? Kalau saya rasa enggak. Saya rasa enggak. Kenapa, Pak? Kalau AI kan kita tergenerate dengan sistem ya, dengan kode, dengan matrix. Kemudian ya yang namanya komputer pasti ada miss-nya kan ya. Iya, benar Pak. Kita kan tahu sendiri kan ya, otak manusia kan lebih kompleks dari komputer kan. Toh yang menciptakan AI juga manusia kan. Iya, benar sekali. Ya udah dari situ simpel. Kita udah tahu kalau manusia itu lebih hebat dari komputer pada dasarnya. Cuman kalau di dunia desain itu juga sebagai ancaman kalau menurut saya AI. Pertama, oke lah, kita mendesain berdasarkan pemikiran kita, desain thinking kita, ya kan. Kita banyak referensi dan lain-lain, dan kita telurkan melalui karya. Tapi kalau untuk orang yang tidak bisa mendesain, dia hanya mengetik keluar gambar. Dengan desain yang bagus, otomatis orang yang murni mengerjakan dengan pemikirannya bisa tergeser. Menurut orang awam bagusan yang ini nih, padahal itu dia menggunakan AI daripada yang tidak menggunakan AI. Akhirnya tergeser yang orang tidak menggunakan AI tadi, karena dipilih banyak orang karyanya gitu loh. Padahal itu karya hasil pemikirannya sendiri. Yang berbahaya itu seperti itu. Dia tidak punya konsep, tidak punya tidak punya istilahnya apa? Kalau di desain udah di desain thinking ya, dia tidak melalui desain thinking tiba-tiba keluar karya aja. Ya kalau AI kan bisa seperti itu, bisa mengenerate. Ya, tidak ada proses kan. Tapi mau nggak mau juga pasti ada kekurangannya ya Pak. Ada kekurangannya. Ya, tadi itu bisa menggeser orang-orang yang benar-benar melakukan dari nol, dari pemikirannya gitu loh. Menurut saya. Oke. Nah ini Pak, sebelum masuk desain grafis, kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk calon-calon anak desain grafis? Ayo, kira-kira apa ya Pak? Oke, kalau di DG sebenarnya itu ada ya sama kampus-kampus DKV lainnya. Kalau di kampus-kampus DKV itu selalu ada tes menggambar. Wah. Itu harus, itu wajib. Wajib. Ya kalau nggak bisa gambar ya udah say goodbye. Wah, berarti secara nggak langsung Pak Ari bilang bahwasanya sebelum masuk desain grafis itu harus bisa menggambar nih Pak. Ya karena kan literatur kita bukan tulisan tapi visual. Iya kan. Nah, sekarang kita dikasih narasi suruh menggambar. Kalau orang nggak bisa mendeskripsikan melalui visual, nggak bisa mengimajinasikan, ya berarti daya kreatif dia kurang kan gitu. Ya jadi memang harus bisa gambar ilustrasi lah ya. Gambar ilustrasi setidaknya harus bisa ya Pak? Harus bisa. Oh wah, baik. Nah, memang harus bisa menggambar nih Pak. Tapi kalau misalnya nih anak-anak yang lebih ke sinematografis, itu bagaimana Pak? Sebenarnya kan sinematografi, animasi, fotografi itu kan irisan. Irisan. Coba kamu cek di beberapa kampus DKV, ya itu memang core-nya adalah menggambar. Sekarang kalau kamu udah bisa mengimajinasikan melalui visual, apa yang mau kamu sajikan nanti di mata kuliah irisan tadi? Misalkan kamu nggak bisa bikin storyboard, nggak bisa menggambarkan adegan tadi misalkan, nah kan ya sama aja. Cuma ngawang-ngawang, cuma dikira-kira, tapi nggak bisa digambarkan. Buat apa? Jadi itu hanya sebatas irisan saja kalau menurut saya. Tapi tetap core-nya adalah bisa memvisualkan sebuah objek melalui pemikirannya gitu. Baik. Wah itu dicatat kayak kawan-kawan. Kalau mau masuk desain grafis DKV atau desain yang lainnya harus bisa menggambar. Paling minimal ilustrasi lah. Ya, nggak harus yang detail, pokoknya gambar suasana dia insya Allah aman lah ya. Nah, oke. Terus juga ini Pak, pertanyaan dari salah satu calon mahasiswa desain grafis. Peminatan di desain grafis UB ini
apa ya Pak peminatannya seperti yang tadi saya sebutkan sinematografi. Oke, kalau kita nyebutnya ini sih itu kita nyebutnya bukan peminatan ya. Jadi memang kalau di DGUB ini kita nyebutnya bukan DKV ya, karena kan kita desain grafis ya. Di DGUB ini sebenarnya itu mata kuliah paket ya nanti ya. Dan itu pasti akan kita ajarkan. Tidak yang mahasiswa memilih, tidak. Tapi kita akan ajarkan semuanya. Lah nanti untuk pemilihan TA baru anak-anak bisa memilih sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, kira-kira ini apa aja Pak? Selain sinematografi, apa ada UI UX, ada apa aja Pak ini? Kalau untuk medianya ya, itu bisa nanti ada selain menggambar ya, kita bicara selain menggambar ya. Ada sinematografi. Kemudian ada fotografi, ada UI UX ya, user interface, user experience, itu untuk mendesain mobile apps dan website. Nah, kita nggak sampai developernya ya, ini sebatas sampai desain. Kemudian nanti ada animasi juga. Wah, animasi ada. Animasi Pak? ada, animasi 3D. Kalau 3D itu sampai modeling ya, sampai modeling karakter, environment. Kemudian kita juga ada motion graphic, itu sampai animasinya. Ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif juga ada. Sampai nanti kita akan pamerkan di mata kuliah desain eksibisi. Jadi nanti akan kita showcase kan lah, dikasih wadah untuk pamer. Nah, dari kalau tugas-tugas itu. Ini kan biasanya kan anak-anak yang masuk DKV ini kan biasanya ya Pak ya. Kalau setahu saya itu anak-anak yang suka menggambar. Nah, kalau yang menggambar ini ada mata kuliah apa aja? Kalau menggambar itu ada di gambar bentuk ya, itu dasar bentuk. Kita nggak pakai digital, jadi full pakai drawing pen dan pensil. Kemudian ada ilustrasi dasar itu udah mulai menggunakan pen tablet ya, kita udah masuk ke digital. Wow, digital. Itu ya bisa Photoshop, bisa Procreate, bisa banyak sekali yang bisa dipakai ya untuk softwarenya. Kemudian ada lanjutan dari ilustrasi dasar yaitu ilustrasi Nusantara. Itu lebih menekankan ke hybrid thinking ya, bagaimana kita menyatukan budaya dengan ilustrasi, budaya Indonesia dengan ilustrasi. Ini berarti ada ilustrasi dasar, ilustrasinya kita menggunakan digital ya Pak? Awalnya tetap pakai drawing pen, nanti di drawing pen, berarti awal nanti setelah UTS baru kita full digital. Full digital. Berarti tradisional sama modern masih itu ya? Iya, tetap kita gunakan manual di awal semester, nanti di tengah semester baru kita gunakan digital, media digital. Oke Pak, ini apakah Bapak ada pesan untuk calon-calon mahasiswa ini? Calon mahasiswa desain grafis, Oke. Kalau pesan saya ya, perbanyak portofolio kalian ya, mulai dari sekarang. Karena yang kita tahu kalau di desain yang kita lihat sebenarnya selain CV itu portofolio ya. Bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita melalui karya visual ya. Intinya itu aja. Karena di mana-mana industri ya yang saya ketahui, yang pertama dia lihat adalah CV, yang kedua adalah portofolio. Dia core-nya di bidang apa? Apakah ilustrasi, apakah fotografi, apakah sinematografi? Kita bisa cek semuanya dari portofolio. Nah, baik. Jadi berbanyak portofolio. Itu kunci ya Pak ya. Nah, ini Pak sebagai dosen ya Pak, sebagai dosen desain grafis. Ini kira-kira ada pesan nggak untuk mahasiswa desain grafis? Banyak sebenarnya banyak ya kalau mahasiswa. Diwanti-wanti nih Pak. Aslinya banyak, cuman kalau saya sebutin bisa 1 jam ini. Ceramah nanti ini kalau untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa desain grafis penyakitnya cuma satu ya, dia banyak yang lulusnya mundur, bisa karena dia ini mengundurkan diri dan bekerja. Wah. Sebenarnya itu saya antara senang dan nggak senang ya. Senangnya itu ternyata mahasiswa saya banyak ya yang diterima kerja, walaupun dia belum lulus. Berarti kan memang serapannya bagus Diki itu. Wow, serapannya bagus, bagus. Itu udah data empiris. Memang serapannya kita melalui tracer studi itu bagus gitu loh untuk yang mahasiswa-mahasiswa DG. Cuman kenapa kok kerjanya nggak setelah lulus? Gitu kenapa kok sebelum lulus habis magang diterusin, akhirnya TA-nya nggak selesai. Yang ditegur kaprodinya, saya ditanya kenapa Pak Arif?
Ya gimana? Memang anak-anak udah kerja, ya kan? Iya. Disuruh datang ke kampus nggak datang, udah keenakan cari duit soalnya. Berarti prospek kerjanya nggak usah takut ya? Jangan karena takut, kalau di banyak. DG jangan takut prospek kerja. Pokoknya karya kalian outstanding, kalian bisa mengikuti apa kata klien, insya Allah aman. Cuman tadi tolong sabar dulu lah. Tunggu dapat ijazah baru kerja. Soalnya gitu. kan banyak nih Pak, zaman-zaman sekarang nih yang overthinking, wah nanti nggak dapat kerja, desain kalau grafis di DG, digantikan dengan AI. kalau Wah, di DG bagaimana tuh? selama kalian punya pemikiran konsep yang bagus, kemudian karya kalian outstanding, nggak mungkin kalian nganggur. Udah, Oh, jaminan itu udah. baik. Terus Pak, ini yang terakhir ini. Oke. Last but not least, moto dari desain grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Ini moto dari saya sih sebenarnya, cuman saya aplikasikan ke teman-teman semua ya, ke mahasiswa juga. Kalau saya ada moto ya, in design we trust, in design we trust. Bentar. Ya nggak apa-apa, take your time. Saya recall lagi ya, ada di kalender kok itu, kalendernya vokasi. In design we trust. In design we trust, by creativity we bless. Wow, Sorry ya. in design we trust. By creativity we bless. Jadi di dalam desain kita percaya, dengan kreativitas kita bisa meledak. Meledak, boom. Gitu. Keren sekali Pak, ya Iya. Allah, keren sekali. Baik Pak, terima kasih ya Pak udah datang di Oke, ya Vokasi sama-sama. Podcast. Terima Teman-teman kasih. jangan lupa like dan subscribe. Apalagi yang kalian mau masuk desain grafis, please bersama kami desain grafis kita akan bersama yuk Pak. Tadi Apa? motonya? In design we trust, by creativity we bless. Baik. Dah, bless itu meledak, bukan diberkati loh ya, bless yang meledak. Blessed. Blessed. Oke, terima kasih kawan-kawan. Bye bye.